Sobat PFN, bertemu kembali pada podcast Cerita di Balik Layar PFN bersama saya Raka Kakak Praditya, supported by Vito Indonesia. Sudah lama kayak kita nggak ketemu ya, kayak kursi ini udah dibajak nih. Dibajak beberapa episode. Sebelum saya ada siapa ya? Ada Burita ngobrol seru juga sama Bu Amanda kalau nggak salah, sama siapa lagi satu lagi. Dan banyak lah, dan saya kangen duduk di sini untuk ngobrol-ngobrol sama bintang tamu atau narasumber yang punya cerita seru, cerita unik, cerita menarik. Dan kesempatan kali ini cukup spesial karena pertama, biasanya kalau saya memang khusus banget buat wawancara anak-anak magang atau karyawan, dan kali ini kita sama masih magang, cuman magangnya ini adalah MSIB. Apa itu MSIB? Gitu ya, nanti dijelaskan langsung oleh salah satu perwakilan dari teman-teman MSIB. Boleh minta tepuk tangan untuk Dito. Dito, sehat toh? Alhamdulillah sehat bang. Ngantuk banget kayaknya. Lumayan sih. Lumayan ya. Karena nunggunya lama ya. Nunggunya gitu lumayan ya. lama. Settingnya tadi. lama ya. Ya mohon maaf toh ya. Kita emang agak newbie di sini toh. Jadi mungkin butuh waktu. Mungkin perkenalan lu Dito ke tengah toh. Halo sahabat WFN, kenalin. Aku Dito. Aku di sini dari MSIB batch 7. Dan di sini posisi aku jadi marketing management. Marketing management di PFN. Iya, festival film pendek lebih tepatnya kalau misalkan spesifiknya. Oke, kenapa kalau kita bahas spesifik nanti dulu deh. Kita bahasnya Ditonya dulu aja deh sebelum bahas MSIB. Ya, gue pengen tahu lu kuliah dari mana tuh? Kalau misalkan aku sendiri dari UNPAD, Universitas Padjadjaran, Hubungan Internasional. Hubungan internasional, lalu kesini tadi bagian marketing management. Nah, tuh agak-agak aneh kan ya sebenarnya teman-teman ya. Kenapa tiba-tiba dari HI Hubungan Internasional magangnya malah marketing? Sebenarnya kalau misalkan ditarik garis lurus ya bang, kalau misalkan marketing management sama HI, sometimes agak terlihat beda ya. Tapi kalau misalkan dibedah lebih lanjut lagi, di HI itu ada spesifikasi lebih lanjut. Kayak misalkan di matkulnya ada pemasaran internasional, ada perdagangan global, ada bisnis internasional, dan gue sendiri fokusnya di bidang ekonomi. Karena itulah ya mungkin nih kita bilang nyerempet lah. Ilmu-ilmu dasarnya mungkin sama lah ya. Jadi kenapa ya lo milih magangnya adalah di marketing sendiri. Lo di ITB, di Unpad. Tapi kata di sini tulisannya lo pernah juga kuliah di ITB. Iya, jadi sebenarnya gue tuh angkatan 2020. Angkatan 2020 yang sebelumnya pas 2020 tuh gue kuliah di ITB. Tapi Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, FITB. Emang agak-agak ini mainstream gitu ya. Lu ngambil jurusannya ya memang ya, senangnya ya kayaknya ya. Terus kenapa pindah? Pindah sebenarnya ada beberapa alasan sih, kayak sebenarnya pindahnya agak ketidaksengajaan. Pada saat itu lagi kuliah ITB. Kuliahnya liburnya juga cukup panjang pada saat itu. Itu libur setelah gue menjalani 2 semester tuh. Libur buat ganti ke semester 3. Itu liburnya lumayan panjang, sekitar 2 bulanan. Terus waktu itu gue gabut bang. Akhirnya gue nyoba buat iseng-iseng aja buat pindah ke sosum. Karena gue tahu gue basicnya tuh banyak banget ngomongnya. Komunikasi gue banyak banget. Akhirnya gue memutuskan buat coba deh iseng-iseng tes buat ujian pindah ke Unpad. Karena sama-sama di Bandung, sama-sama nyampe Jawa Barat lah ya. Nah pada saat itu gue mutusin, dan gue bingung banget nih pilihnya itu apa. Dan gue searching, riset. Paling tinggi nilainya itu hubungan internasional. Kedua akuntansi. Akhirnya pilihan pertama gue hubungan internasional, pilihan kedua gue akuntansi. Emang agak tengil anaknya berarti ya. Emang agak tengil ya, nyarinya yang kalau kita mungkin mikir kayaknya yang amannya ada di mana gitu. Kalau dia enggak, nyari yang tinggi-tinggi gitu ya. Ya mungkin karena waktu itu udah di ITB juga kan. Jadi kayak ya udahlah, no wonder aja gitu. Gue juga masih kuliah di ITB. Jadi at least kalau enggak masuk pun it's okay. Gue pengen challenge diri sendiri sebenarnya berarti. Iya, kayak waktu itu bingung aja sih ngeliat teman-teman kayak sibuk-sibuk banap nih, kok gue gak sibuk ya gitu. Kayak gue juga mau ujian dong. Kalau ujian sendiri sih gue juga mau ikut lah. Masa gak ngajak-ngajak siap. Dan akhirnya ya udah gue ujian. Ini minta dipukulin di sini kalau gini nih. Bercanda tuh. Terus akhirnya pindah. Terus lebih enjoy berarti dong. Pindah bisa dibilang lebih enjoy, lebih enjoy karena di sini diwadahin banget buat gue ngomong, buat gue naik ke publik, buat gue naik panggung, itu lebih diwadahin dibandingkan yang di ITB. Pada saat itu gue lebih ke sains dan riset di dalam lab lah ya. Ya lo bukan anak, ya intinya
kalau anak sekarang kayak it's not my passion gitu lah ya. Kayak gitu ya berarti ya. Lebih ke idealis dibanding realis pada saat itu ya. Oke, ya, siap. Terus jadi lebih enjoy. Terus sekarang berarti semester berapa tuh? Sekarang semester 7. Semester 7. Lalu lo magang MSIB batch ke-7 di PFN. Iya, betul. Sebelumnya pernah magang? Sebelumnya pernah magang juga di MSIB juga kebetulan, Bang. Oh, oke. Gue belum begitu paham soal MSIB. Oke, terus selain MSIB ada lagi magang Selain juga? MSIB sebelumnya udah sempat magang di salah satu perusahaan juga di Finder namanya. Terus juga sebelumnya lagi kalau tarik ke belakang udah sempat jadi Go Campus Ambassador, Gojek Bandung Ambassador juga. Oke, oh emang seneng banget kayaknya di depan kamera, di depan orang-orang gitu ya, seneng ngomong kayaknya Dito nih berarti. Terus tadi kalau yang itu oke lah, gue pengen nanya yang MSIB-nya, karena kan lo sini sebagai perwakilan MSIB ya. MSIB-nya ini berarti lo batch sebelumnya ikut? Batch sebelumnya ikut. Boleh ikut MSIB, berarti 2 kali dong? Iya 2 kali, karena setahu gue kurang lebih MSIB itu maksimal 2 kali. Ini setahu gue ya, correct me if I'm wrong ya. Oke. Tapi setahu gue itu maksimal itu 2 kali. Oke, MSIB ini apa sih sebenarnya kepanjangan dari singkatan dari? Magang Sertifikat. Magang studi independen bersertifikat. Oke, magang studi independen dan bersertifikat. Iya. Ada magang dan ada studi independen. Betul, ada magang dan ada studi independen. Kalau yang lo tahu magang dan bedanya magang sama studi independen ini apa? Kalau magang itu, kalau misalkan studi independen tuh kita lebih belajar yang difasilitasin sama negara. Jadi sama pemerintah difasilitasin, kita mau bidang apa nih, yang itu digital marketing, nanti ada pilihannya di sana. Tapi kalau misalkan magang, kita apply ke sebuah perusahaan dan nanti magang di sana, kerja di sana lah. Oke, dan itu program ini dari pemerintah ya, dari Kemendikbudristek ya? Kemendikbud sekarang. Oke, terus prosesnya untuk lo ikut MSIB ini ada waktu-waktunya pasti kan? Iya betul. Pendaftaran waktu itu lu di bulan apa waktu itu pendaftaran MSIB? Yang PFN aja deh. Yang PFN waktu itu agak cukup tricky ya, karena sempat diundur, sempat dimaju. Jadi pendaftaran tuh kalau nggak salah di bulan apa ya? Di bulan udah mulai pertengahan tahun 2024 itu udah ada pembukaan, udah mulai apply. Dan itu boleh nge-apply beberapa perusahaan? Iya, 20-an perusahaan itu boleh dimaksimalin. Satu orang boleh apply 20 perusahaan? Iya, 20-an. Kalau lo kuat sebenarnya gitu. Kalau misalkan ada bidang yang memang lo tertarik, lo boleh apply 20 boleh tadi. Apply. Dan misalkan let's say lo kepanggil 20-20-nya? Akan nanti kalau misalkan kita kayak gue nih, misalkan gue udah ngambil PFN, nanti yang lain otomatis tulisannya ketolak gitu. Tidak diambil. Oke. Kalau kita tarik mundur lagi nih. Oke, gue misalkan yang harus persiapan pasti kayak biasa lah, data diri, CV dan segala macam. Lo submit semua ke MSIB. Terus apa yang harus gue lakukan lagi? Setelah itu nunggu sih Bang, kalau misalkan lebih tepatnya. Jadi kayak kita nunggu untuk email masuk perusahaan, apakah itu tahapnya selanjutnya tahap interview ataukah ada tes dulu. Itu balik lagi ke mekanisme perusahaan masing-masing. Dan kalau di PFN? Di PFN waktu itu ada tes akhlak kebetulan ada tes akhlak karena kita BUMN ya kebetulan. Disitulah lo tes akhlak. Iya. Kalau let's say gugur ya berarti hangus, lo silakan mencari tempat lain. Dan kalau lo lanjut tahapnya apa lagi di PFN kemarin? Nah waktu itu kebetulan akhlak gue kan bagus ya Bang. Astagfirullah. Memang anak ya memang gini berarti ya. Maksudnya Siap. Benar. Pengetahuan akhlak lo bagus. Akhlak ya betul. Yang BUMN. Akhlak BUMN bagus. Iya. Waktu itu kan alhamdulillah bagus. Terus? Dan akhirnya lanjut ke tahap abis itu interview. Interview sama user kah? Sama user langsung. Waktu itu sama Mbak Vina dan Bu Rita. Karena berarti dia ada by project ya gitu ya kalau di sini ya nanti ya. Betul. Karena memang proyeknya dipegang sama Mbak Vina dan Bu Rita, berarti langsung interview sama Mbak Vina dan Bu Rita. Sepede itu waktu itu untuk interview? Pada saat itu sih lumayan agak takut sedikit ya. Karena waktu itu kayak, langsung 2 nih. Biasanya satu-satu atau gimana kan. Tapi waktu itu sih karena udah based on pengalaman aja, kayak ngejelasin pertanyaannya tuh terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang sejalan sama apa yang gue apply di PFN sih. Ya apalagi tadi lo bilang lo pernah sebelumnya kan lo merasa cukup oke lah gitu dengan riwayat lo yang magang tadi dan jadi ambasadoran itu gitu ya. Jadi lo interview abis itu dikabarin lagi nanti next ya. Iya, langsung dikabarin. Lolos atau tidaknya. Lu apply berapa perusahaan? Kita spill aja deh, gue pengen tahu. Waktu itu kayaknya gue apply 20 pas deh Bang, 20 pas perusahaan pada saat itu. 20 pas perusahaan lo apply? Iya. Lo interview berapa kali?
Interview waktu itu sempet 3 kali interview. Dari 20 itu 3 lah yang Iya, yang tertarik di awal-awal tuh kan langsung di awal-awal pembukaan interview. Waktu itu di 3 hari awal tuh ada 3 email masuk. Salah satunya dari PFN. Oke. Kenapa memilih PFN? Kenapa memilih PFN? Dekat rumah. Betul, rumah lu belakang sini banget ya. Betul. Iya, itu sering Dekat kita obrolin. rumah. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan berbicara terkait dengan hubungan internasional, hubungan internasional erat banget sama media. Ya. Yang bisa jadi soft power, bisa jadi diplomasi budaya dan sebagainya. Dan itu gue merasa bahwasannya kayak hubungan internasional bisa menjadi wadah juga buat ngelihat kayak media itu akan bergerak tuh di bidang mana sih, kayak sejauh mana sih impactnya. Dan itu menurut gue salah satu hal yang cukup fundamental sih, kalau misalkan ngelihat media itu harus bisa menjadi wadah buat kita menyampaikan sebuah pesan. Oke, dan itulah alasan utama lo nge-apply menerima PFN dibanding 2 kandidat perusahaan yang lain tadi. Oke. Tips and trick. Sulit ya kalau misalnya tips and trick ya. Emang tengil anaknya, ya Allah, tahan gue buat kamu kuliah. Sulit ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tips and trick itu lebih kepada sesuai dengan apa pengalaman lo yang sebelumnya. Sesuai juga dengan apa yang lo punya, opportunity yang lo punya. Sehingga nantinya kalau misalkan lo apply di sebuah perusahaan dengan posisi yang tepat, itu bakal jadi sebuah korelasi yang bagus. Jadi kalau misalkan ditarik kayak gitu, lihat dulu pengalaman lo sebelumnya itu di bidang apa aja, lo itu capable-nya di mana, even itu soft skill lo atau apapun itu, lo sesuaiin sama apa yang lo apply, lo siapin, lo riset lagi sama perusahaannya. Kayak keterima di mana, riset perusahaannya itu sejauh mana lo risetnya, dan sejauh mana lo bisa ngasih impact ke perusahaannya. Nah itu sih poin yang pentingnya itu sebenarnya. Karena kemarin gue adalah salah satu interviewer juga untuk MSIB. Dan gue beberapa kali nemuin kayak ada beberapa mahasiswa yang kurang mempersiapkan diri, dalam artian dia nggak tahu. Mungkin kalau gue bilang lu nggak punya pengalaman sebelumnya, itu oke ya. Karena kan prosesnya adalah magang di sini emang belajar kan. Let's say ya memang yang belum pernah magang pun ya nggak apa-apa, boleh apply dong gitu. Cuman yang gue bingung adalah ketika dia ditanya sama soal dirinya sendiri. Lo tuh tertarik di bidang apa sih? Atau lo mungkin mau belajar tentang apa sih? Fokus lo kemana sih? Atau let's say ngejelasin tentang diri lo sendiri. Itu mereka banyak banget nggak bisa. Gue gak ngerti maksudnya kenapa gitu. Apakah mereka grogi mungkin gitu ya. Karena mungkin kan lo memang suka depan kamera, mereka kan tidak gitu ya. Mungkin gitu. Jadi mungkin teman-teman kemarin mungkin banyak yang mungkin tidak lolos gitu ke tahap selanjutnya. Mungkin karena kurang persiapan sih. Kalau gue ngeliatnya ya tadi. Karena tadi ditambah dengan tips and trick dari Dito adalah lo sebenarnya harus mengetahui diri lo sendiri. Iya betul. Lo capable di mana, lo tertarik di bidang apa, punya pengalaman apa gitu ya. Karena gue rasa kayak anak-anak Gen Z sekarang, Gen Alpha dan segala macam semua pintar-pintar. Karena gadget sudah ada gitu ya, ada fasilitas banyak. Ifca ada gitu ya, tadi kemarin ada nanti ada episode Alia gitu ya soal bahas Ifca gitu ya, nanti ada juga banyak banget tools pendukung untuk lo sebenarnya bisa berkembang. Iya, banyak banget sebenarnya sekarang, kayak ada beberapa platform juga yang lo kalau misalkan lo mau kepo atau lo mau coba buat nyari tahu kayak di bidang digital marketing, di bidang PR atau segala macam, itu banyak banget platformnya. Asal mau. Nah, itu balik lagi sebenarnya teman-teman, berarti poinnya adalah mau atau tidak. Iya. Itu sih sebenarnya berarti ya. Terus akhirnya MSIB berarti cepet ya MSIB tahun ini berarti ya, cuman berapa bulan ya? 2 bulan. MSIB tahun ini 4 bulan sih. Masa Bang. Sih? Iya, 4 bulan hitungannya. Dari proses awal sampai ke ini. Iya, kalau misalkan magangnya kita di sini di PFN itu 4 bulan. Tapi kalau misalkan prosesnya itu cukup lama dibandingkan yang sebelumnya. Oh iya. Karena ada sempat delay ya. Delay, delay segala, dan akhirnya magangnya yang tadinya sebelumnya itu gue magang di MSIB sebelumnya itu 5 bulan. Oh, lebih lama lagi sebenarnya. Iya, tapi untuk batch 7 kali ini dispesialkan menjadi 4 bulan. Lalu sudah mau ke bulan ketiga? Ya, udah 2 bulan lah. 2 bulanan lah mau ketiga. Sudah yang dilakukan sudah apa aja sih? Sebagai marketing
Kalau misalkan yang dilakuin sebenarnya udah cukup banyak juga Oke. terkait dengan bikin projectnya, terus terkait dengan bagaimana nge-branding projectnya, terus campaign apa aja yang disiapin, terus juga bikin paket sponsor dan sebagainya, bantu dealing dengan mitra Klien juga, dan segala klien macam juga ya. dan segala macam, dan itu udah dilakuin so far sejauh ini sih. Dan lo selama menjalankan proses tadi semua happy? Happy dong. Happy. Karena sebelumnya lo mungkin di marketing juga nggak? Enggak, magang-magang sebelumnya. Sebelumnya sebenarnya itu bidang marketing juga. Oke. Jadi Tapi industrinya beda. Industrinya yang sangat amat berbeda. Ya lo belajar soal film festival kayak gitu-gitu ya. Karena kan lo bilang project lo adalah film festival ya. Iya, Film betul. Festival. Terus tantangan paling berat selama lo udah ngejalanin 2 bulan ini, ya tadi udah mulai pitching dan segala macam. Paling lo ngerasa bahwa wah ini paling susah nih proses ini. Sebenarnya tantangan paling berat jujur pasti dealing sama klien ya. Oke. Itu tantangan yang paling berat kalau Meyakinkan misalkan mereka bahwa project peaknya. ini oke lo gitu ya. Itu kayak gimana caranya kita ngebawain kalau misalkan lo dengan project yang gue tawarkan ini tuh aman, karena project gue ini tuh impactnya tuh ini dan itu adalah menurut gue tantangan yang paling krusial, dimana itu adalah penentunya tahap finalnya sampai itu jadi atau enggak, dan itu hal yang cukup fundamental banget sih kalau misalkan ujung-ujungnya dealing sama klien dengan apa yang proses kita yang ke bawa. belakang kemarin gak ada artinya kalau di ujungnya Kalau di selesai ujungnya gitu selesai. ya. Iya. Terus terakhir pesan buat teman-teman yang daftar MSIB, karena kemarin sempat dengar bahwa MSIB insya Allah dilanjutkan katanya gitu di batch ke-8, nanti ada batch ke-8 dan PFN semoga ada lagi. Amin. Mungkin teman-teman yang mau MSIB apa sih yang harus dipersiapkan banget nih, dari mulai berkas kah atau apa? Saran dari lo yang pernah 2 kali, lo udah gak boleh lagi dong. Iya betul, udah gak boleh lagi. 2 kali. Kebetulan dia juga ada semester 7 ya bang. Nah sudah fokus ke yang akhir ya. Gak lulus-lulus gitu ya. nanti ya. Kalau Betul. gitu. Sebenarnya kalau misalkan saran, pertama balik lagi ke pribadi masing-masing kali ya bang ya. Yang sesuai sama yang minat kalian sendiri itu. Terus siapin CV dan sebagainya, itu perlu banget. Dokumennya jangan sampai salah, jangan sampai salah nge-input. Nah itu. Ada tuh beberapa kasus katanya salah input CV lah, salah input kakak lah atau apa segala macam tuh ya. CV nanti masukin kartu keluarga. Nah yang kayak gitu-gitu jangan ya teman-teman ya, berarti ya gitu ya. Terus apa lagi tuh? Ya kalau misalkan kayak gitu, terus juga sesuaiin juga sama pengalaman kalian sebelumnya. Siapin juga di saat interview juga. Riset juga sama perusahaannya itu bergerak di bidang apa, Itu maunya penting ya. apa, impact yang kalian bisa kasih apa. Karena sometimes menurut gue merasa bahwasanya mahasiswa itu lebih menuntut perusahaan itu ngasih ke kita tuh apa. Tapi tanpa disadari apa yang kita bisa kasih ke perusahaan itu sebenarnya harus ada timbal balik juga di sana. Gimana caranya kita bisa bermanfaat buat perusahaannya juga, selain kita juga nimba ilmu di sini. Betul. Karena ya tadi sebenarnya perusahaan juga pengen tahu sih apa yang bisa lo kasih sebenarnya sama gue gitu, sehingga nanti gue bisa kasih lo sebesar apa tuh ya tergantung usaha lo juga sebenarnya gitu loh. Iya Ya betul. Di situ sih memang menurut gue itu menjadi poin utamanya tuh, karena kadang tuh suka luput banget sih bang kalau misalkan kayak gitu. Kadang kita tuh terlalu nuntut kayak perusahaan tuh, ayo gue butuh ini, tapi nggak dipikirin banget. Kayak baliknya itu, timbal baliknya lah kurang lebih. Terus magang MSIB di PFN enjoy sekali tidak? Apa yang bikin lo senang? Sebenarnya kalau yang bikin gue seneng di sini, hal pertama itu adalah konstruksi sosial yang terbentuk di PFN. Gue suka banget sama susah ambience. ya bahasanya, diplomasi banget gitu ya karena anak HI tuh. Kenapa senang dengan itu? Konstruksi sosial yang terbentuk di PFN, di mana gue itu gak takut untuk salah. Oke. Gue berani untuk salah, gue berani untuk mencoba, karena gue gak akan pernah dimarahin untuk itu. Karena gue akan selalu dikasih ruang untuk mencoba, karena gue akan selalu diberi kata maaf sama PFN sama hal yang kesalahan-kesalahan yang gue lakukan di PFN. Dan akhirnya di situ ngebuat gue mau mengeksplor, mau mencoba berbagai hal, itu gak pernah takut. Dan semua senior yang ada di sini, karyawan yang ada di sini mau banget gue tanyain, even itu baik
untuk urusan kampus gue, baik untuk urusan project gue, dan hal yang paling banget gue suka itu sih konstruksi sosialnya yang ngebuat gue seakan-akan gak ada boundaries, tapi gue tetap ingat posisi gue ada di mana, gue tetap ingat tugas-tugas tupoksi utama gue ada di mana, sehingga jadinya selaras dengan jalannya kegiatan gue sih. Oke, itu yang paling menyenangkan. Itu yang paling menyenangkan. Yang paling berat. Magang di PFN. Lu berat. Jawab jarak rumah lu, gue pukul. Rumah lu belakang ya. Gue pukul. Paling berat magang di PFN sebenarnya itu adalah dimana kita harus siap kapanpun. Dalam arti kayak misalkan ada project nih, tiba-tiba ada project. Kayak kita di briefing malam, tiba-tiba besoknya harus udah ngajain ini gitu. Dan itu kadang yang cukup kayak rasanya kayak pengen istirahat dulu deh gitu. Karena memang kita workloadnya lumayan hektik gitu ya. Karena pindah-pindah, misalkan hari ini bisa ngerjain ini, besok udah ngerjain yang lain ya, udah sudah terbiasa gitu. Jadi teman-temannya memang MSIB ini kita ajarkan buat kayak ya udah, nggak, kita tidak ada batas. Tadi sebenarnya Bito bilang kita semua terlibat dalam satu project yang sama. Mau lo magang, mau lo karyawan, kita semua kerja sama porsinya gitu. Walaupun dengan bimbingan pasti tentunya anak-anak magang gitu. Kita ada mentorin dan segala macam. Dito, thank you sudah mau mampir ke podcast PFN. Sukses buat MSIB lo, masih yang 2 bulan lagi ya berarti ya? Iya, 2 bulan lagi Bang. 2 bulan lagi, dan semoga project-project yang lo marketingin ini deal toh ya. Amin. Gitu ya. Walaupun lo nanti deal ya, yang kerja kita juga sebenarnya teman-teman ya. Cuman enggak apa-apa. Semangat. Pasti ada hal-hal baru lagi yang bakal kita ulik nantinya ke depannya. Dito, thank you sekali lagi sudah mau mampir. Oke, thank you Bang. Info juga buat teman-teman, sekali lagi selalu saya bilang studio ini disewakan. Jadi teman-teman yang punya program tapi nggak punya alat, nggak punya ruangan, datang aja ke sini, sewa di sini. Sudah include semua sama layar-layar yang ada di belakang ini, layar LED-nya. Untuk info lebih lanjutnya boleh tanya sini. Dan teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel YouTube PFN. Banyak banget episode-episode menarik, nggak cuman buat internal MSIB, tapi kita punya juga tamu-tamu yang super seru, super lucu, super api, super unik. Dan mungkin itu aja. Capek gue ngomongnya jujur, Dito. Malu gue kalau ngomong depan Dito, karena Dito lebih seneng ngomong dibanding gue sebenarnya. Oke, saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat, pamit undur diri. Bye bye.